Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lahu fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada pagi hari ini, Ustaz Rahmat Dahrun SUD. Semoga kehadiran beliau di acara ini mendatangkan berkah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga, tidak lupa saya aturkan kepada kita semua. Semoga partisipasi kita yang hadir di sini menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi bagaimana bersikap, berbuat, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Saya berharap ceramah yang akan diberikan nanti kita ikuti dengan baik, sehingga ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan ini. Insya Allah ada kebaikan yang dapat kita ambil dalam kegiatan ini. Saya tidak panjang lebar, biar ceramah yang panjang lebar. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Palu. Kepada Bapak saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, untuk acara selanjutnya kita beranjak ke acara keempat, yaitu ceramah hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Ustadz Rahmat Dahrun SUD. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat adik-adik ini untuk menjawabnya. Oh, di depan. Mohon maaf. Kalau orang yang memberikan salam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab dengan yang terbaik dengan ucapan berarti masih sama, belum terbaik. Maka ketika ada orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita harus menjawab dengan sikap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibarengi dengan uang. Terbaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas segala nikmatnya yang sampai dengan detik ini masih dapat kita rasakan dan kita nikmati dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palu, yang saya hormati Al-Ustaz Musta'an. Jadi beliau adalah ustaz saya. Saya di sini adalah juga sebagai murid seperti kalian. Jadi yang saya sampaikan sebentar, yang saya utarakan mulai saat ini hasil daripada ajaran para guru-guru yang ada di SMK Negeri 5 Palu ini. Takbir. Saya tidak bisa berbicara seperti ini tanpa mereka semua mendidik saya. Yang saya hormati para dewan-dewan guru, ada pembina OSIS saya pada saat saya jadi ketua OSIS 2008 pada saat itu, Ibu Siti Hajar. Jadi beliau pembina OSIS saya, beliau yang membina saya. Jadi pada saat itu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan alhamdulillah setelah usai dari sini saya masuk di STAIN pada saat itu 2012 saya jadi ketua himpunan mahasiswa dan 2013 saya menjadi presiden mahasiswa di IAIN Palu. Saya ceritakan ini bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong. Saya hanya memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian bahwa sekolah kita ini luar biasa. Di antara lebih daripada 1000, lebih daripada ribuan mahasiswa, kita bisa bersaing menjadi presiden mahasiswa pada saat itu. Artinya SMK Negeri 5 Palu bisa. Itu pada saat itu real yang selalu kita ungkapkan pada saat berkumpul seperti ini. SMK Negeri 5 Palu bisa. Bisa berbuat dan bersaing di luar sana. Oke? Bukan cuma bisa ketawa. Pada hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid atau maulud? Maulid atau maulud? Jadi saya jurusan tafsir ya. Jadi harus saya lihat dulu. Saya jurusan tafsir di IAIN. Maulid atau maulud? Kalau maulud artinya bayi yang dilahirkan. Kalau maulid itu artinya waktu kelahiran bayi tersebut. Kita memperingati waktu kelahiran. Hari ini waktu lahirnya seorang manusia yang luar biasa. Hari ini lahirnya manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini lahirnya pemimpin seluruh dunia pada saat itu sampai dengan saat ini. Hari ini lahirnya seorang yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan bahwa puasa itu 2 poin. Pertama, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan bentuk maksiat. Maka ketika ada orang yang ingin bersyukur di hari ulang tahunnya, ada teman-teman yang menagih traktir dulu. Ini salah satu dalil untuk menolak traktir. Saya berpuasa. Saya berpuasa. Nanti malam kalian habis uang kalau sudah malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau mau bersyukur hari kelahiran kita, kita harus berpuasa. Kalau bertepatan dengan hari Jumat, yang mana itu adalah hari yang larang kita untuk berpuasa sunnah, maka kata para ulama, ambil hikmah dalam berpuasa itu, yaitu tingkatkan ibadah dan tinggalkan maksiat. Jadi kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersedekah. Ini juga dalilnya kalau orang mau minta traktir. Traktir banyak sedekah, puasa ini jangan berpuasa, sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berpuasa.
Oleh dan karenanya kedatangan kita, berkumpul kita di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena hanya menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kita kepada Allah, kita harus buktikan dengan ikut contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti pola hidup Rasul, kita mengikuti contoh dari Rasulullah, maka Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang terjadi? Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kita. Kalau sudah cinta Allah kepada kita, maka sang pecinta tidak akan menyiksa yang dicintainya. Maka Allah lanjutkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan tidak menyiksa kalian. Kenapa? Sebab Allah sudah mencintai kalian, sebab cinta kalian kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang harus kita ikuti? Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau dibahas tidak bisa kita bahas begitu banyak. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya dengan para sahabat, "Wahai Aisyah, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Aisyah bilang, akhlaknya Rasulullah itu baca Al-Quran supaya kau tahu akhlaknya. Karena tidak ada orang pada saat ini, tidak ada. Baca di Facebook, tidak ada pada saat ini. Aisyah mengatakan, kalau engkau ingin tahu bagaimana akhlak Rasul, engkau ingin paham bagaimana akhlak Rasul, maka bacalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka hikmah yang pertama dalam kesempatan kali ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita cinta kepada Al-Quran. Bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran. Kalau dihimbau untuk mengaji setiap Jumat baca Yasinan, datang semua. Masih ada di sini Yasinan tiap Jumat? Masih? Insyaallah. Kemarin ada, insyaallah ke depan. Kalau ada berkumpul kita untuk mengaji, harus datang semua. Jangan nanti dibawakan sapu. Kalau dulu itu ada yang dibawa sapu, dan semua. Teman saya lalu ada memang ketika diadakan pengajian di masjid, nanti susah keliling bawa sapu. Masih ada Ibu Made sekarang ya, masih ada. Bu Made, Ibu Tuti, itu partner saya pada saat itu. Dikejar-kejar. Ternyata yang dikejar-kejar itu sekarang tidak mau masuk masjid. Nah, sekarang di pinggir-pinggir juga. Kita dapat kerja. Ada juga kalau pengajian cuma di pintu saja, tidak mau masuk ke masjid, takut. Sekarang jadi polisi dia. Ada teman saya jadi polisi sudah. Namanya Egi sudah jadi polisi. Jadi pada saat pengajian dia datang ke masjid, tapi di pintu masjid saja. Setidaknya sudah ada di masjid dan kita sama-sama mengaji.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya baru sadar pada saat itu kalau kita adakan pengajian saya keliling, saya cuma tidak bawa sapu. Saya cuma bawa catatan sebagai ketua OSIS pada saat itu. Yang tidak mau mengaji ke masjid, saya catat namanya. Jadi teman-teman takut dengan saya. Saya catat namanya si A, si B, si ini. Pas mau hari Senin, mau apel, saya store dengan Ibu Made atau Ibu Tuti. Nah, situlah diberikan dia hukuman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saya sadar bahwa ternyata begitu mulianya seorang guru yang menginginkan kebaikan untuk siswanya. Sekarang banyak teman-teman, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen. Kenapa? Karena didikan akhlak dari seorang guru pada saat kita berada di sekolah. Maka jangan pernah pandang enteng dengan guru. Itu hilang keberkahannya. Kapan kalian pandang enteng dengan guru, nanti mau dimarah baru berbuat, maka hilang keberkahannya ilmu yang kalian dapatkan. Siap untuk mendengar dengan guru? Siap. Siap mendengar dengan guru? Siap taat dengan guru?